Hai, halo teman pemilih dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Senang sekali kita kembali berjumpa dan kali ini dalam program Wale Bacerita, merupakan persembahan dari KPU Provinsi Sulawesi Utara. Nah, di Wale Bacerita ini kita akan bercerita tentunya dengan tokoh-tokoh, dengan figur-figur yang berada di Komisi Pemilihan Umum, khususnya di KPU Provinsi Sulawesi Utara. Kita akan bercerita mengenai program-program yang sedang dilaksanakan. Nah, kali ini kita punya tamu spesial yang khusus mengelola bagian partisipasi masyarakat dan juga menjadi orang di balik layar dari acara podcast kita. Ya, siapa lagi kalau bukan Bapak Salman Selangi. Ya, Ya, selamat datang Pak ya, Salman. selamat Ya, datang. Pak Salman selaku Ketua Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan Bapak dan mungkin sebagai perkenalan awal, mungkin Bapak bisa sampaikan profil Bapak dari sebelum mungkin menjadi penyelenggara sampai menjadi penyelenggara saat ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Sedikit tentang profil saya. Sebelumnya saya adalah juga seorang ASN atau lebih tepatnya juga PNS ya di pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya juga latar belakang kepemiluan. Memang saya sudah menggeluti juga kepemiluan. Bahkan masih tahun 99 saya sudah jadi panitia pemilihan kecamatan. Pernah jadi pengawas netralitas PNS. Mungkin itu kerja-kerja Bawaslu di tahun 2004 di Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian juga pernah jadi tim seleksi Bawaslu Kabupaten Kota Sulawesi Utara ya, dan terakhir ini masuk ke KPU Provinsi Sulawesi Utara. Ya. Saya kira itu kira-kira gambaran. Ya, demikian profil singkat dari Ya. Pak Salman sebagai Ketua Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat. Dan sebagai informasi juga teman pemilih, di divisi Bapak juga ini bisa mengangkat Sulawesi Utara menjadi tahun lalu ya Pak, menjadi partisipasi pemilih tertinggi. Ya, Ini suatu pemilihan prestasi gubernur dalam pemilihan gubernur. Sulawesi Utara menjadi peringkat pertama partisipasi masyarakat. Dan kali ini kita akan berbicara mengenai program-program di Divisi Sosialisasi dan saat ini yang sedang gencar-gencarnya dilaksanakan oleh Divisi Sosialisasi yaitu Desa Peduli Pemilu ya Pak. Iya, betul. Ya, mungkin Bapak bisa jelaskan apa itu Desa Peduli Pemilu? Ya, terima kasih. Jadi memang ada program yang namanya Desa Peduli Pemilu ya, di mana program ini sifatnya program yang bottom up begitu ya. Kalau selama ini mungkin programnya top down, sekarang ini diangkat program yang bottom up. Kenapa basisnya adalah desa atau kelurahan? Karena memang yang akan kemudian disasar adalah masyarakat, pemilih, walaupun juga sebelum pemilih atau pra pemilih, bagaimana tentang pendidikan pemilih itu sendiri, pendidikan tentang berdemokrasi, dan di ujungnya diharapkan mereka juga bisa memberikan inputan, masukan terhadap bagaimana sih sistem berdemokrasi, bagaimana juga sistem pemilu itu secara teknis dengan kearifan lokal di masing-masing tempat tersebut. Sehingga nantilah ini akan diserap oleh KPU, oleh penyelenggara. Mudah-mudahan ini juga bisa dimasukkan atau diinputkan dalam bentuk regulasi-regulasi yang ada. Gitu. Iya, kearifan lokal berarti direkrut para relawan Gitu, dari betul. tempat Iya, tersebut. di basis-basis Sudah tersebut. berapa desa Pak yang di Untuk sementara ini yang sudah dilaksanakan di level provinsi Sulawesi Utara itu ada 3 desa dan kemudian di 15 kabupaten kota itu ada yang sudah 9, ada yang sudah 13, ada yang sudah 15. Kalaupun dihitung total yang dipersiapkan ini sudah lebih dari 50 desa begitu ya. Untuk 15 kabupaten kota Sulawesi Utara. Walaupun ini juga memang bergeraknya perlahan ya, dan ini sifatnya juga pergerakannya adalah partisipatif gitu ya. Nah, bentukan-bentukan ini nantinya juga akan terus-menerus, tidak kemudian selesai pada proses atau periode ini saja, atau pada sebelum pemilu ini saja, tapi akan terus berjalan sepanjang masa saya kira gitu. lalu orang-orang ini, relawan-relawan ini yang dipilih itu mereka bertugas bagaimana Pak di Ya, masyarakatnya? Apa yang mereka lakukan? ya, bisa saya gambarkan bahwa nantinya kita akan kemudian mendidik ya, mentrain, dan kemudian memberikan informasi tentang bagaimana kemudian pemilu itu sendiri, pemilihan itu sendiri, sistem berdemokrasi seperti apa, teknis kepemiluan juga seperti apa.
Nah, diharapkan mereka terbentuk menjadi relawan demokrasi yang berada pada desa peduli pemilu itu sendiri dengan basis-basis itu. Nah, ketika kemudian diinput seperti itu, mereka menjadi relawan, diharapkan juga mereka memahami targeting seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kemudian bisa sifatnya bottom up ya gitu ya, bukan top down lagi. Nah, kemudian pada proses-proses nantinya diharapkan misalnya pada pemilihan, mereka juga bisa berkontribusi, mengambil bagian untuk kemudian menyumbangkan tenaga mereka, menyumbangkan pemikiran mereka, apakah secara langsung menjadi petugas pemilu gitu, apakah dari ad hoc yang paling bawah ya, KPPS, PPS, PPK, bahkan KPU, level kabupaten, provinsi dan sampai ke pusat. Nah, itulah diharapkan mereka juga akan tumbuh seperti itu, sehingga diharapkan akan banyak ya kader-kader ini yang kemudian sangat sadar terhadap bagaimana proses berdemokrasi, bagaimana menjalankan pemilu yang sehat, sehingga tujuan bernegara ini membentuk negara yang kuat ya, birokrasi yang kemudian mandiri itu dengan sistem pemilu yang demokratis begitu ya. Iya, jadi kita menatap pemilu 2024, Iya, betul. jadi akan menggerakkan para relawan juga membantu KPU ya Pak Iya, untuk benar. mensosialisasikan tentang demokrasi dan juga tahapan-tahapan pemilu. Iya. Nah, selanjutnya apakah program ini terus continue Pak? Setiap tahun ada terus, Ya. walaupun tidak ada, kalaupun Anggaran. tidak ada tahapan, Ya. tetap akan berlanjut terus. Kami memaksimalkan seperti itu dalam kemudian baik itu ada ataupun tidak anggaran, tidak adanya anggaran, kami mengoptimalkan seperti itu dan diharapkan juga bisa berlangsung secara terus-menerus ya, membesar bahkan dari 1839 desa yang ada di Sulawesi Utara kami harapkan juga ini bisa terbentuk semua. Oh iya. Ya, walaupun ini memang secara bertahap ya, mengikuti juga mungkin kemampuan anggaran di masing-masing satker, namun walaupun anggaran belum ada, namun kan koordinasi awal itu sudah bisa jalan sebenarnya ya, mengkoordinasikan, memetakan. Wah, kalaupun memang sangat sulit anggaran ya tetap dioptimalkan pola-pola daring ya. Walaupun memang tidak ada di lapangan, tapi kemudian bisa dioptimalkan dengan cara daring, efisiensi anggaran mungkin bisa terus dijalankan dan kemudian sasaran targetnya juga bisa tercapai. Oh, iya. Oke, teman pemilih. Jadi teman pemilih sudah mendengar bagaimana penjelasan panjang lebar tentang desa pemilu ini langsung dari Pak Kadif Salman. Nah, mungkin Pak Kadif bisa sampaikan harapan dan juga ajakan kepada masyarakat tentang desa pemilu ini. Ya, ya. Jadi saya memberikan ini ya masukan, harapan juga dan ajakan kepada seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Utara, terutama yang berada di basis-basis desa kelurahan ya, di 9.839 desa kelurahan yang ada di Sulawesi Utara. Mari bersama-sama berpartisipasi menjadi relawan. Pertama ya, relawan demokrasi di setiap desa dan kelurahan masing-masing. Mari bersama-sama berkontribusi terhadap terbentuknya demokrasi yang ada di Indonesia, dan lebih teknis lagi, mari mengambil bagian dalam teknis kepemiluan dan pemilihan nantinya ke depan di tahun 2024 dan seterusnya. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Salman sudah hadir di podcast kita dan sangat spesial karena podcast bukan di dalam studio, kita berada di luar studio, kita berada di Gedung Juang, gedung pelataran Gedung Juang. Jadi bisa Anda lihat begitu artistiknya gedung di belakang kita, dan kami dari bagian Hukmas akan terus memberikan informasi-informasi bagi Anda tentang pemilu, dan kami harapkan Anda juga ikut mendukung segala program-program yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum, baik itu KPU RI, KPU Provinsi maupun KPU Kap Kota. Dan kami ajak Anda juga untuk terus follow akun-akun media sosial dari KPU Provinsi Sulut ya, di Twitter, di Facebook, di Instagram dan juga di YouTube. Di situ Anda bisa melihat segala informasi-informasi, dan Pak Kadif Salman inilah yang mengelola semua akun media sosial karena Pak Kadif di bagian sosialisasi. Dan akhir kata, kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan dengan tamu yang berbeda, dengan tentunya topik yang berbeda juga, tetap tentang semangat demokrasi dan juga tentang kepemiluan. Dari tempat ini, saya dan juga Pak Salman mengucapkan terima kasih, sampai jumpa, salam. demokrasi.